Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Suwondo, nomor absen 20, kelas 12 IPA 4, SMA Negeri 15 Surabaya. Jadi di sini saya akan melakukan ujian praktek tentang biologi tentang perbedaan tumbuhan dikotil, monokotil berdasarkan batang, akar, biji, dan daun dan bunganya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan monokotil dan dikotil dan perbedaannya. Jadi perbedaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil, yang pertama dari akar. Dari akarnya sendiri, tumbuhan dikotil merupakan akar tunggang, yaitu akarnya yang bercabang banyak dan sedikit keras kalau sudah tumbuhan tersebut udah mulai menua. Lalu untuk akarnya dari monokotil itu merupakan akar serabut. Lalu kita naik ke batang sendiri. Untuk tumbuhan dikotil dia berkambium, jadi dia nanti kalau tumbuhan tersebut udah mulai tua, dia akan bisa melebar dan terlihat seperti berkayu. Lalu untuk yang monokotil maksud saya, monokotil dia lebih rapuh dan dia tidak berkayu. Lalu kita naik lagi ke daun sendiri. Dikotil sendiri kelipatan bunganya 4, 5 dan seterusnya, dan kelipatan selanjutnya. Lalu untuk monokotil dia kelipatannya 3, 6, 9 dan seterusnya. Lalu untuk bentuk dari daunnya sendiri, dikotil dia menyirip dan menjari. Lalu untuk monokotil sejajar atau melengkung. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan perbedaan antara dikotil dan monokotil berdasarkan akar, batang, daun, dan biji. Jadi tumbuhan-tumbuhannya saya sudah sediakan itu berdasarkan data yang diberikan oleh sekolah. Jadi ini ada beberapa tanaman maksud saya, dan biji dikotil. Yang pertama ada tanaman jeruk. Nah, tanaman jeruk, tanaman mawar, biji kacang tanah, lalu biji kacang hijau, lalu biji kelengkeng, oke. Di sini saya sudah mengklasifikasikan dari tumbuhan-tumbuhan yang telah diberikan dalam ujian praktek biologi SMA Negeri 15 Surabaya. Ada dua, yaitu dikotil dan monokotil, dan saya sudah mengklasifikasinya. Dan lalu saya akan menjelaskan perbedaan dan apa saja ciri-ciri dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama dari biji. Jadi biji dari dikotil dia itu berkeping dua. Maksud berkeping dua itu apabila dia dibelah akan ada dua kepingan yang sejenis atau identik apabila dibelah secara simetris seperti ini. Ya, seperti ini. Apabila udah dibelah dia akan terlihat seperti dua kepingan. Di dalamnya udah terlihat seperti ini. Ini dari biji kacang tanah. Lalu ada dari biji kacang hijau. Dari biji kacang hijau pun udah nampak jelas seperti ini, bahwa ini hasil telah saya belah pakai pisau dan terlihat bahwa bijinya itu berkeping dua. Ini setelah saya belah juga dan terlihat nampak bahwa biji kelengkeng atau biji dari kelengkeng ini terlihat
terdapat 2 kepingan biji. Jadi tumbuhan kelengkeng merupakan tumbuhan dikotil. Oke, di sini saya akan menjelaskan tumbuhan dikotil berdasarkan akar, batang, dan daunnya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dari tumbuhan mawar. Tumbuhan mawar merupakan tumbuhan dikotil dikarenakan dia akarnya tunggang dan tidak berserabut seperti tumbuhan lainnya, tidak seperti tumbuhan monokotil. Lalu untuk batangnya sendiri dia terlihat berkambium atau berkayu. Apabila dia udah besar, dia bisa berkayu dan akan susah untuk memotongnya. Lalu untuk daunnya dan bentuk daunnya, bentuk daunnya sendiri dia menyirip. Jadi dia bisa diklasifikasikan sebagai tumbuhan dikotil. Lalu dari batangnya sendiri, dia batangnya bercabang. Jadi batang-batangnya ini dia bercabang sehingga bisa disebut sebagai tumbuhan dikotil. Lalu untuk kelipatan bunganya, dia ada yang kelipatan 8, ada yang kelipatan 4, ada yang kelipatan 6. Jadi dia bisa diklasifikasikan sebagai tumbuhan dikotil. Lalu selanjutnya tumbuhan jeruk. Tumbuhan jeruk terlihat nampak jelas bahwa jeruk merupakan tumbuhan dikotil. Terlihat dia akarnya tunggang dan untuk batangnya dia terlihat seperti berkayu dan berkambium. Untuk bentuk daunnya sendiri, dia bentuk daunnya yaitu menyirip. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan dikotil. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan monokotil. Pertama dari bijinya terlebih dahulu. Biji monokotil dia tampak seperti ini dan dia apabila dibelah dia tidak ada kepingan lagi. Tampak di dalam kepingan di jagung ini tidak ada kepingan lagi, sehingga dia disebut sebagai tumbuhan monokotil berdasarkan bijinya. Lalu ada bawang pre. Jadi bawang pre ini dia tumbuhan monokotil karena dia udah tampak bahwa akarnya serabut. Lalu untuk batangnya sendiri dia tampak dia tidak berkayu seperti tumbuhan mawar dan jeruk tadi. Lalu batangnya sendiri dia tidak bercabang. Lalu untuk dari bentuk daunnya, bentuk daunnya yaitu sejajar seperti ini. Lalu kita lanjut ke anggrek. Jadi tanaman anggrek ini dia diklasifikasikan sebagai tanaman monokotil karena dia berakar serabut tampak jelas. Lalu batangnya dia tampak tidak berkambium. Lalu untuk bentuk bunganya, bentuk daunnya dia bentuknya melengkung seperti ini. Ya, jadi itu beberapa contoh dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang pertama dari akar. Akarnya sendiri seperti yang kita tahu, saya kasih contoh dari tumbuhan jeruk. Dia terlihat seperti berakar tunggang. Lalu tumbuhan bawang pre ini terlihat seperti akar serabut. Lalu dari batangnya tumbuhan dikotil dia terlihat seperti berkayu atau berkambium. Lalu untuk tumbuhan bawang pre dia tidak berkambium atau tidak berkayu. Lalu untuk
bentuk daunnya tumbuhan jeruk dia penyirip. Lalu untuk bentuk daun dari bawang pre dia sejajar. Lalu dari biji dari tumbuhan monokotil dia berkeping dua, tampak berkeping dua. Lalu untuk biji dari monokotil dia berkeping satu. Jadi di dalam biji tersebut tidak ada kepingan lagi, tidak ada kepingan. Lalu untuk perbedaannya yang terakhir yaitu dari kelopak bunga. Kelopak bunga dari tumbuhan dikotil dia 4-5, tampak jelas dia 4-5 kelopak bunga. Lalu untuk tumbuhan di monokotil dia 3, ada 3 kelopak bunga, tampak jelas. Sekian, terima kasih atas penjelasannya. Apabila ada yang kurang atau salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.